Bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan dalam memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku gerak melihat cintaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Mari kita habiskan ibadah kita. Ibadah Paskah Minggu hari ini kiranya boleh jadi di dalam pertolongan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang boleh berkenan hadir di tengah-tengah kita dan memberkati kita demikian. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita mulai dari awal sampai pada akhir. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita dengarkan pembimbing yang terambil di dalam Roma pasal 6 ayat yang kelima sampai 6. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Demikian sabda pembimbing kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, marilah kita tetap memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, segala puji syukur. Sambil bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya.
bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Silakan. Bapak Ibu, marilah kita menghadap kehadiran Bapa yang Maha Kuasa, dan dengan kerendahan hati kita datang di hadapannya menghadap Tuhan Allah kita dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang mengetahui segala isi hati kami dan perbuatan kami menyadari bahwa Tuhan kami Yesus Kristus dihina dan dihindari oleh orang, mengalami kesengsaraan dan menderita kesakitan oleh karena dosa-dosa kami. Kami menyadari bahwa penyakit kami yang ditanggungnya dan kesengsaraan kami yang dipikulnya. Ia tertikam oleh pemberontakan kami. Dia diremukkan bagi kami. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kami ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Oleh sebab itu Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan. Berikanlah kami pengampunan dosa dan bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Amin. Mari kita membacakan anugerah Allah yang terambil dari Roma pasal 6 ayat 23 demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan dengan pujian seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang panas Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, darah dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang melanggar. Semuanya sia-sia dan tak berarti bagiku.
segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Baik Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama menundukkan kepala, kita mau berdoa syafaat kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama merayakan hari kebangkitan-Mu yang menandakan bahwa Engkau telah menang, bahkan kami juga ikut menang atas kuasa dosa, kuasa maut, dan menjadi pengharapan bagi setiap kami untuk kami boleh menjalani hidup kami, bahwa suatu hari nanti ketika kami meninggalkan dunia ini, kami akan bangkit dan tinggal diam bersama dengan Engkau di sorga. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang bersyafaat kepada Engkau. Kami mohon Tuhan, Kau kuduskan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh layak menghampiri Engkau. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, agar bangsa kami boleh tetap ada dalam lindungan Tuhan. Teroris terjadi di mana-mana. Saat ini kami berdoa Tuhan yang memberikan keamanan, kedamaian bagi bangsa kami. Berkati pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan pemerintah kecamatan dan desa. Biarlah mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan baik, sehingga ancaman-ancaman bagi bangsa ini, ancaman-ancaman terhadap perpecahan bangsa ini, kami boleh atasi dengan baik lewat kerjasama yang baik. Berkati aparatur pemerintah, TNI, Polri yang boleh bertugas, biarlah Tuhan pakai mereka untuk membasmi setiap bibit-bibit teroris yang ada di Indonesia ini, yang ingin menghancurkan negara kami yang kami cintai. Berkati juga bangsa kami seluruh warga negara dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Biarlah kami boleh tetap sabar dan tabah, lebih-lebih lewat peristiwa ini. Kami boleh belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami tiap hari. Terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk Sinode Gereja GSPII. Kiranya juga Tuhan yang menolong memberkati sinode ini. Berkati ketua sinode dan seluruh jajaran yang ada, agar mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan baik, dan terlebih nama Tuhan boleh terus dipuji dan dimuliakan. Berkati mereka dalam keluarga, dalam rumah tangga, bahkan dalam pelayanan mereka masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap gembala-gembala sidang yang ada di lingkup Sinode GSPI seluruh Indonesia ini. Tuhan yang menolong, memberkati, pakai mereka menjadi berkat, menjadi alat-Mu bagi jemaat Tuhan yang mereka layani. Baik yang sedang merintis, Tuhan berkati mereka. Biar kiranya Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, agar mereka boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, menjadi pemberita Injil yang tetap setia dimanapun mereka berada. Berkati rumah tangga, keluarga mereka, pergumulan mereka untuk pembangunan gedung gereja, khususnya GSPI di tempat ini, dalam pergumulan membangun sebuah gedung gereja, kebutuhan dana Tuhan sendiri cukupkan.
melalui cara-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap kami, umat-Mu. Biarlah Tuhan yang terus memberikan kami kesehatan, kekuatan, iman yang kuat di tengah-tengah pergumulan hidup kami masing-masing. Sehingga kami tetap percaya dan terlepas dari itu semua, kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bapa dalam sorga, jika saat ini kami sedang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan kami. Kami percaya kuasa-Mu sanggup menyembuhkan kami. Kami berdoa bagi setiap kami yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan yang memberikan kami penghiburan, kekuatan, dan pengharapan di dalam Engkau. Bagi kami saat ini yang sedang bergumul dalam masalah kebutuhan ekonomi kami, Tuhan yang sendiri membukakan jalan, mencurahkan segala berkat-Mu, agar kami boleh terpenuhi setiap kebutuhan kami tiap-tiap hari. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami menjadi seorang peminta-minta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat pendidikan anak-anak kami, kiranya juga Tuhan yang menolong memberkati mereka, segala hal yang mereka butuhkan, biaya pendidikan, biar Tuhan sendiri yang cukupkan. Berikan mereka hikmat, kepintaran, kecerdasan kepada mereka, agar mereka boleh melaksanakan setiap pendidikan mereka dengan baik. Usaha kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan melalui tangan kami, sawah ladang kami, ternak kami, usaha apapun itu, kiranya Tuhan berkati dan buat berhasil adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sepanjang minggu ini ke depan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Karena kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan bersama dengan kami, Tuhan menolong kami, dan kami percaya Tuhan yang memegang tangan kanan kami dan membawa kami kemenangan. Ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian persiapkan hati. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk ke hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan
saat ini mari kita berdoa. Kita akan menerima firman Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih. Hati kami telah siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman. Engkau buka hati kami, agar melalui firman-Mu kami boleh bertumbuh dan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib. Dalam nama Yesus kami sambut berkat firman. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai 14. Sekali lagi, Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ke-14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, Ia tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Bapak Ibuku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita dalam perayaan Paskah pada hari ini adalah kebangkitan Yesus jadi momentum hidup di dalam kebenaran. Sekali lagi, tema kita adalah kebangkitan Yesus menjadi momentum untuk hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, momentum Paskah seringkali kita peringat tiap-tiap tahun. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah dalam perayaan Paskah yang kita rayakan secara bersama-sama di dalam kehidupan kita, seiring juga dengan perubahan hidup yang terjadi dalam diri kita, mengarah ke hidup yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus telah mati untuk menebus setiap dosa kita, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga, menandakan bahwa Ia menang atas maut, Dia menang atas kuasa iblis, dan menjadi tanda bagi kita yang percaya kepada Kristus. Ketika kita juga meninggalkan dunia ini, kita akan dibangkitkan dan masuk di dalam surga yang mulia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Akan tetapi kenyataannya, banyak orang Kristen, banyak dari kita seringkali merayakan yang namanya Jumat Agung, merayakan yang namanya Paskah, merayakan yang namanya Natal, tetapi tidak disertai dengan perubahan hidup yang mengarah kepada kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma, yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerima, tetapi oleh karena kasih karunia itu, kita boleh dilayakkan, kita boleh dibenarkan melalui pengorbanan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat bagian bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita belajar paling tidak ada 3 hal penting. Yang pertama, di dalam ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidakkah tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Pelajaran yang pertama yang kita dapatkan adalah kematian dan kebangkitan Kristus menjadi penebusan dosa buat kita. Bukan berarti kita seenaknya hidup dalam dosa. Ada pandangan orang lain yang mengatakan bahwa karena kita ini diselamatkan berdasarkan kasih karunia, jadi tidak apa-apa kita hidup di dalam dosa, toh kasih karunia itu tetap dinyatakan kepada kita. Saudaraku, ini adalah pandangan yang salah. Tentunya ini bertentangan dengan firman Tuhan. Kasih karunia yang telah diberikan kepada kita sebagai anugerah keselamatan, kita harus hidup di dalam kebenaran. Bukan berarti bahwa ketika kita menerima kasih karunia itu, kita seenaknya untuk hidup di dalam dosa. Tidak. Karena kita telah mati bagi dosa-dosa kita bersama dengan kematian Kristus. Dosa-dosa kita telah dikuburkan bersama dengan penguburan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya dan saudara telah menerima kasih karunia itu, maka seharusnya hidup kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang baru, sebagaimana dikatakan dalam ayat 4. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru yang bagaimana? Hidup yang memuliakan Tuhan, yang hidup dalam kebenaran, yang hidup di dalam kasih karunia, yang hidup di dalam damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin pertama, bahwa kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita bukan berarti kita hidup di dalam dosa. Justru kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Poin yang kedua, di ayat 5-11, saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Poin yang kedua yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah
kematian Yesus harus dimaknai bahwa dosa-dosa kita sudah dikuburkan atau ditinggalkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kematian Yesus Kristus kita harus sadar bahwa sesungguhnya Yesus mati di atas kayu salib. Dia menanggung setiap dosa kita. Dan itu berarti ketika kita percaya kepada Kristus, maka seharusnya dosa-dosa kita tinggalkan. Dosa-dosa kita tidak lakukan lagi. Justru kita harus hidup di dalam Tuhan. Kita harus berkenan kepada Tuhan melalui kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dan disitulah anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kekristenan mengajarkan bahwa Kristus yang adalah Tuhan dan Raja boleh datang ke dalam dunia, menyerahkan nyawanya, menebus dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Maka melalui kematian Yesus Kristus kita harus maknai bahwa saya telah dibebaskan dari kuasa dosa. Dan itu harus kita imani dalam kehidupan kita. Sehingga dalam pikiran kita sadar bahwa saya berbeda dengan dunia ini. Saya tidak sama dengan dunia ini. Saya adalah milik Kristus. Saya telah dibeli dengan harga yang lunas, yaitu darah Kristus. Dan saya adalah milik Tuhan. Hidup saya adalah milik Tuhan. Itu berarti segala sesuatu yang saya lakukan semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik hidup ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga yang kita pelajari, yang terakhir di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Poin yang ketiga yang kita pelajari, melalui kebangkitan Yesus, kita harus hidup bagi Allah dan menyerahkan seluruh tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita peringati hari kebangkitan Yesus Kristus atau yang kita sebut dengan Paskah. Maka mari Bapak Ibu, kita berkomitmen untuk hidup bagi Allah. Hidup memuliakan Tuhan. Kita gunakan seluruh tubuh kita. Kita gunakan seluruh hidup kita. Kita gunakan seluruh harta benda kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kita tidak boleh lagi menggunakan seluruh hidup kita untuk sebagai senjata-senjata kelaliman. Tetapi kita serahkan diri kita kepada Allah untuk dipakai. Menjadi Allahnya. Untuk dipakai. Melayani Dia. Melayani sesama. Demi kemuliaan namanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kebangkitan Yesus sebagai momentum untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Kebangkitan Yesus bagi kita sebagai momentum untuk menjadi saksi bagi Kristus. Dimanapun kita berada, kita boleh membawa kesejukan, kita boleh membawa damai sejahtera, kita boleh membawa kasih kepada sesama kita. Sehingga melalui itu, amanat agung yang telah dipesankan bagi setiap kita untuk pergi menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus boleh tersampaikan lewat kata kita, lewat perbuatan kita, lewat sikap hidup kita yang memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua, melalui momentum kebangkitan Yesus Kristus, kita mau hidup di dalam kebenaran. Akhir kata dari firman Tuhan yang saya sampaikan, mari kita tinggalkan setiap dosa-dosa kita. Kita mau hidup di dalam kebenaran. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kembali mengingatkan kami tentang peristiwa agung yang luar biasa. Engkau telah menang atas kuasa maut. Demikian juga kami telah menang atas kuasa dosa. Dan saat ini kami mau hidup di dalam kebenaran. Kami mau memuliakan Engkau lewat hidup, kata, dan perbuatan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terangkan firman dimanapun kami berada. Kiranya kuasa Tuhan boleh nyata dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turut ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita pulang dengan satu komitmen bahwa dengan Yesus kita percaya Dia akan selalu memimpin hidup kita. Bimbinglah aku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluk, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus memimpinku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah aku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluk, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Mari kita menerima berkat Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus boleh menyertai kita dan memberkati kita dalam hidup, rumah tangga kita, pekerjaan, serta pelayanan kita mulai hari ini sampai Kristus datang pada kali yang kedua. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah.